bunyi, jika kalian memiliki 50 buku di rumah dan ingin dengan mudah menemukan buku tertentu, bagaimana kalian akan menyusun buku-buku tersebut dan mengapa? Ada yang mau menjawab? Yang mau silahkan angkat tangan. Oke, Ilham. Saya akan membagi buku pelajaran dengan buku pelajaran dan buku komik dengan buku komik, sehingga saya bisa membedakan buku tersebut. Oke, berarti kamu akan mengelompokkan. Ya, Ibu. Mengelompokkan jenis buku. Yang lain ada? Atau sama? Sama. Untuk pertanyaan kedua, ketika kalian mengantri di kantin, bagaimana urutan orang-orang dilayani? Apa yang terjadi jika seseorang mencoba untuk mendahului kalian? Siapa yang mau menjawab? Oke, Inaya silahkan. Yang pertama datang duluan dilayani, Bu. Jadi duluan juga keluar. Oke, yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Nah, pertanyaan keduanya, apa yang terjadi jika seseorang mencoba untuk mendahuluimu? Protes karena saya duluan datang. Protes. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa pelajaran di pekan lalu? Materi tak pekan lalu. Siska apa? Himpunan data terstruktur. Himpunan data terstruktur. Yang lain? Oke, Azril. Array dan star. Array dan star. Oke, berarti pelajaran minggu lalu sudah clear toh? Kita lanjut. Ya, lanjut. Sekarang, karena kita akan membahas tentang jenis struktur data untuk memilih mana yang tepat mengatasi masalah tertentu, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kalian ada 15 orang, berarti kita bagi 3 kelompok saja. Mau saya yang membagi atau kalian? Saya saja. Oke. Kelompok 1. Berarti kalau aku sebut Minamata, silakan gabung sama kelompoknya. Kelompok 1 kita mulai dari Siska. Terus Aulia, Iksan, Baris, dan Indra. Kelompok 1 silakan bentuk kelompok. Coba dengarkan. Kenapa aku bentuk jadi 3 kelompok? Karena yang pertama akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu tentang kelemahan dan kekurangan 2 jenis struktur data yang sudah dibahas minggu lalu. Itu ada soalnya di LKPD yang sudah aku bagi. Terus yang kedua akan menampilkan video. Silakan disimak dan ditulis apa yang bisa kalian tangkap dari video yang kutampilkan. Nah, yang ketiga ada 3 pertanyaan di lembar kedua. Silahkan dikerjakan. Kalau semuanya sudah selesai, saya minta 1 kelompok untuk naik presentasi mewakili 2 kelompok yang lain. Siap? Siap. Oke. Sekarang simak video yang akan saya tampilkan. Waktunya lagi beli makanan. Wah, panjang juga antriannya. Oh ya guys, tahu gak algoritma komputer juga mengantri loh. Yuk kita lihat lebih dalam. Pada pemrograman komputer, data-data mengantri untuk diproses. Yang pertama kali masuk, maka itulah yang pertama kali keluar. Konsep ini disebut first in, first out. Sama kayak kita mengantri beli makanan cepat saji.
yang pertama kali masuk, maka itulah yang pertama kali dilayani. Saat data sudah diproses atau sudah dilayani, maka akan keluar dari antrian. Ini disebut NQ. Untuk menambah antrian disebut DQ, di mana data tersebut menjadi yang terakhir mengantri. Inilah implementasi mengantri. Ada vending mesin nih. Tahu gak guys, bahwa vending mesin ini termasuk ke dalam implementasi stack atau tumpukan. Stack ini menggunakan konsep last in first out atau first in last out, di mana yang terakhir kali masuk maka akan menjadi yang pertama keluar, atau di mana yang pertama kali masuk maka akan menjadi yang terakhir keluar. Stack ini mempunyai dua operasi. Yang pertama, operasi untuk memasukkan data yang disebut push, dan yang kedua, operasi untuk mengeluarkan data yang disebut pop. Contohnya, ketika staf memasukkan minuman ke vending mesin, minuman yang staf masukkan terlebih dahulu itu akan menjadi yang terakhir keluar. Dan ketika kita membeli minuman di vending mesin, minuman yang akan keluar itu adalah minuman yang terakhir dimasukkan. Nah, inilah implementasi dari stack atau tumpukan. Ya, sampai sini. Silakan untuk menuliskan apa yang bisa kalian tangkap dari video yang tadi diputar. Misalnya, apa yang Anda bahas dari video? Ada beberapa jenis toh? Nah, terus bagaimana contohnya atau bagaimana prinsip pengerjaannya? Silakan dituliskan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.
menyediakan 2 jenis struktur data toh? Ya, Bu. Nah, itu silahkan kalian googling boleh. Atau kalau mau lihat catatan yang minggu lalu juga boleh. Terus di halaman kedua ada 3 soal, silahkan dikerjakan juga. Jadi lebih bagus kalau kalian itu bagi tugas. Misal ada 2 orang yang mengerjakan di kelemahan dan kelebihan. Terus ada 2 orang atau 3 orang yang mengerjakan halaman kedua supaya efisien. Hah? Karena sebentar mau dipresentasi lagi. Silahkan. Yo, ini kan 3 soal kok. Jadi yang kelemahan. Ayo dong. Diskusi. Jadi ini mikronya nanti. Bisa kau lihat catatan atau lihat Google. Kalau ini
silakan. Di tengah-tengah. Kata moderator paling pinggir. Kenapa kayak orang bombe? Woi, dekat karena ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Imam Ramadan dipersilahkan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tuliskan kelebihan dan kelemahan dua jenis struktur data yang kalian ketahui. Jawab. Kelebihan array atau daftar tetap. Akses cepat ke kursi tertentu dengan menggunakan nomor. Memastikan semua kursi terurut dengan baik. Kelemahan. Tidak fleksibel. Sulit menambahkan kursi di tengah. Jika kursi kosong tidak digunakan, ada ruang yang terbuang. 2. Kelebihan linked list, daftar terkait. Mudah menambahkan atau menghapus lampu tanpa mempengaruhi keseluruhan struktur. Fleksibel untuk memperpanjang jumlah lampu. Kelemahan. Jika ingin memeriksa lampu di posisi tertentu, perlu menelusuri dari WI. Q. Jika satu kabel terputus, lampu setelahnya mungkin mati. Simak video yang ditampilkan, lalu tuliskan apa yang kalian pahami dari video tersebut. Q atau antrian. Contoh, saat kita mengantri makanan cepat saji, yang pertama masuk itu juga yang pertama dilayani. First in, first out. Stack, tumpuan, tumpukan. Contoh, mesin untuk membeli minuman. Kamu diminta ibu untuk membuat daftar belanja kebutuhan rumah tangga. Berikut adalah barang yang perlu dibeli. 1. Beras 5 kg. 2. Minyak goreng 2 liter. 3. Gula pasir 1 kg. Pertanyaan, bagaimana Anda menyusun data ini agar mudah dilihat dan dihitung? B. Pilih jenis struktur data yang tepat untuk menyusun data tersebut. Jawab. A. Dalam bentuk list atau daftar. B. Array. Nomor 2. Kamu memiliki aktivitas berikut. 1. Jam 7.00 sarapan. 2. Jam 8.00 pergi ke sekolah. 3. Jam 13.00 pulang sekolah. 4. Jam 15.00 belajar di rumah. Pertanyaan A. Bagaimana Anda menyusun data ini agar bisa membantu Anda mengatur waktu? Pertanyaan B. Pilih jenis struktur data yang tepat untuk menyusun data tersebut. Jawaban A. Membuat tabel waktu dan jenis aktivitas. Jawaban B. Array. Nomor 3. Di halte bus, orang-orang mengantri untuk naik ke dalam bus. Orang yang datang pertama kali akan naik bus pertama kali. Sedangkan orang yang datang terakhir akan naik setelah yang lebih dulu. Pertanyaan A. Jenis struktur data apa yang paling tepat digunakan untuk mengelola antrian orang di halte bus? Jawab. Q. Cocok untuk digunakan karena first in, first out atau FIFO. B.
Jelaskan bagaimana antrian ini dikelola dan dibentuk dengan struktur data yang Anda pilih. Jawab. Orang pertama yang datang akan pertama kali naik bus. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Yang bidang kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal yang 3 nomor tadi ada yang beda jawabannya atau sama semua? 3 nomor yang halaman kedua. Jawabannya kelompok 3 sudah tepat. Tapi saya mau tanya, adakah yang berbeda atau tidak? Sama. Sama. Oke. Kalau untuk kelemahan dan kelebihan, kelompok 3 tadi Q sama apa? Ray sama? Q. Q bukan Q. Ada mungkin kelompok lain yang berbeda kelemahan dan kelebihan? Kelompok mana nih yang beda? Kelompok 1 apa? Q and Q dan stack. Kelompok 1. Oh, berarti salah satu siapa yang mulai? Oke, kelompok 1 silakan. Bacakan kelemahan dan kelebihan. Satu orang. Satu lagi. Perwakilan. yang pertama Q. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan kekurangan Q dan stack. Yang pertama Q, kelebihan. Mengikuti aturan siapa yang datang lebih dulu dilayani lebih dulu. Dalam kurung atau FIFO. Kekurangannya tidak fleksibel jika ada yang ingin melewati antrian. Jika satu orang yang menghilang dari antrian harus dibereskan manual. Yang kedua, start. Kelebihannya, barang terakhir yang ditambahkan adalah yang pertama diambil. Cocok untuk situasi seperti pengurutan berdasarkan prioritas tertentu. Kekurangannya, sulit mengambil barang di bawah tanpa membongkar tumpukan. Hanya elemen tertentu yang dapat diakses langsung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk hasil pekerjaannya. Semua yang kalian katakan itu tepat. Saya rasa kalian sudah memahami tentang struktur data. Oke, QQ, Nabila Kibra. Selanjutnya, kita akan melakukan refleksi. Jadi refleksinya
Oke, terima kasih untuk hari